Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk, kita lanjut lagi saudaraku. Untuk kita belajar, mendalami firman Allah di mana Yesus dikatakan dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di mana Yesus itu sebelumnya dipenuhi Roh Kudus. Karena selepas dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita di dalam 4 episode, kita belajar 3 episode pertama perjalanannya. Lalu di terakhir episode 3 dan 4, itu mulai nampak. Mulai ada peneguhan dari Tuhan. Si pencoba, si jahat, si pendusta, si penipu, itu tiba-tiba sudah berhadapan sama Yesus ketika Yesus lapar. Di mana yang dilontarkan pertama kali, di mana alat pemancing yang pertama kali, yang semuanya sebetulnya sama, mengeluarkan kemampuan Yesus, mengatakan yang benar tentang Yesus. Jadi saudara, ketika saudara sudah melewati ujian padang gurun, lalu saudara mengambil keputusan yang tepat, itu akan timbul rasa lapar untuk hal-hal yang normal, yang alamiah, di mana Yesus itu lapar, di mana normalnya manusia melakukan itu. Ternyata Yesus melewati yang normal itu. Di mana Yesus itu lapar, bukan hanya lapar yang dia hadapi. Karena setelah selesai semua, dia hadapi iblis dengan segala ujian, pencobaan dan godaannya. Yesus mendapat makanan dari Bapa Surgawi. Dilayani oleh malaikat. Setelah itu pelayanan Yesus dipenuhi dengan mujizat yang ilahi bekerja luar biasa. Kita sampai pada titik belajar di mana iblis memancing 3 kali kemampuan dan memang benar. Sehingga kita boleh belajar ketika kita udah melewati padang gurun, kita udah belajar mengubah karakter, akan timbul rasa lapar. Akan timbul keinginan yang lama, dosa lama, manusia yang lama, karakter yang lama, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena yang pertama kali diucapkan Yesus, manusia itu bukan dari roti saja. Di episode keempat kita pelajari. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini penting saudaraku. Ketika kita sudah melewati semuanya, ketika kita sudah mendapatkan kembali keberadaan kita udah tahu banyak hal, kita udah mulai berjalan tepat di tempat yang tepat, di titik yang tepat, di keadaan yang tepat. Yesus sudah tiba di padang gurun, timbul rasa lapar. Lalu ketika udah mulai pemulihan keuangan, pemulihan hubungan suami istri, pemulihan segala sesuatu, kita mulai lirik-lirik lagi dengan kesukaan yang lama karena punya kemampuan. Karena Yesus jawab bahwa setiap orang bukan hanya hidup dari roti saja. Ya enggak apa-apa, gue punya duit, enggak apa-apa sekarang saya jadi pejabat, enggak apa-apa. Tetapi apa yang saya harus lakukan dengan duit saya, apa yang harus saya lakukan dengan kekuasaan saya, harus mendapat tuntunan Tuhan. Kalau untuk diberkati Tuhan itu mudah.
Tuhan itu sangat murah hati memberkati anak-anaknya. Yang penting anak-anaknya hidup dalam kebenaran firman Allah, khususnya untuk berkat-berkat Allah. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan di tangan kirinya. Semuanya Tuhan sediakan. Tetapi setelah kita mendapatkan yang kita inginkan, mendapatkan pemulihan, segala sesuatu di titik yang tepat karena kita melakukan firman Allah, kita jadi lapar. Apakah kita cuman hidup dari roti saja? Kita bahagia, hore aku udah dipulihkan. Sampai titik di sana, sehingga saya berhak menikmati pemulihan itu tanpa berdoa lagi, tanpa tuntunan Tuhan lagi. Karena di belakangnya ditulis, Yesus lanjutkan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Stop cuman sampai diberkati, stop cuman sampai dipakai. Tapi bagaimana memperlakukan berkat dan pemakaian Allah dan sebagainya yang dari Allah, tidak lagi berharap kepada Allah, tidak lagi meminta petunjuk Allah. Saenaknya dewe, dipakai sakarepnya dewe, termasuk memperlakukan kerajaan Allah sakarepe dewe. Nggak menanti-nanti firman Allah. Udah nggak rajin berdoa, pelayanan udah nggak mau, makin kurang. Udah saya mah duit aja karena saya punya duit. Orang seperti itu udah masuk kecemplung dalam jebakan iblis. Kan kamu punya duit, cukup lah kamu pelayanan dengan duit. Kamu kan anak Allah. Kamu bisa perintahkan batu jadi roti. Kamu kan kaya, udah kamu cari duit aja. Gereja harus hidup dari duit. Emang gak bayar itu rumah Tuhan? Tugasmu cuman itu suara iblis. Kalau ada cumannya, ada batasnya, itu suara iblis. Kalau suara Tuhan cuma satu. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Jadi saksi memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, jadilah saksiku Yerusalem, Yehuda, Samaria dan ujung bumi. Seperti perempuan Samaria yang bersaksi oleh karena Tuhan mengungkapkan dirinya, membuat Samaria bisa dimenangkan. Musa di dalam kekuasaan Tuhan beri sebagai pemimpin umat, tidak taat lagi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang mengatakan bahwa kamu ngomong sama batu, dia pukul batu. Nggak mendapatkan perjanjian dari Tuhan. Orang yang setia loh. Seberapa saudara memberi kepada Tuhan, seberapa saudara melayani sama Tuhan, kalau tidak ada kasih kepada Tuhan, nggak bisa. Kasih itu pasti hasilnya ketaatan, pasti mengandalkan Tuhan, pasti tidak memakai sembarangan, tidak berlaku seenaknya. Segala sesuatu yang dia miliki, yang dia tahu, itu dari Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang seperti ini, itu sebetulnya sangat dekat sama Tuhan. Tapi akhirnya dikatakan quote and quote murtad. Nggak nurut lagi, anak yang balelo, hamba yang nggak mau diatur tuannya, prajurit yang berperang seenaknya, prajurit yang memikirkan dirinya sendiri, tidak bagaimana berkenan terhadap tuannya, semua ditentukan sendiri. Salah satunya, ya udah kamu kan punya duit, tetapi Yesus
tidak seperti itu. Lanjut lagi yang kedua. Tolong ditayangkan firman-Nya. Setiap kali saudara menang dalam ujian, di mana Roh Kudus yang bawa saudara menempuh ujian yang dari cobaan iblis, saudara akan mengalami ini. Yang saudara harus garisbawahi, iblis kan memancing kemampuan saudara. Sebenarnya yang dari Tuhan. Gitu. Kan kamu anak Allah. Kamu bisa kok mengubahkan batu jadi roti. Lalu firman ini, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Saudara, ini jauh lebih dalam. Saudara perhatikan. Kemudian iblis membawa Yesus. Iblis yang bawa enggak? Yesus diserahkan pada iblis. Saudara diserahkan pada iblis sama Roh Kudus. Saudara diserahkan pada iblis itu dicobai. Yesus dibawa pada bumbungan bait Allah, di mana, tolong ditayangkan firman-Nya. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Saudara garis bawahi, kan kamu punya duit, kamu memberi udah cukup, kamu harus kerja mati-matian supaya kamu bisa menghidupi pelayanan. Semua beban di kamu. Padahal awalnya kita berkat dari Tuhan. Iblis membawa saudara ke tempat-tempat yang kayaknya perbuatan-perbuatan suci. Kamu kan gak bisa bertumbuh di satu gereja. Kamu harus kemana-mana, kamu harus belajar. Kamu gak bisa tunduk pada pastormu. Kamu kan harus bisa menentukan hidupmu bagaimana nanti. Semua iblis akan bisikkan di dalam pikiran saudara. Hati-hati dengan panah api si jahat. Alkitab mencatat itu. Waspada, berjaga-jagalah. Karena dia akan menelan saudara di dalam pengertiannya dia. Yaitu perkataan dia yang masuk pikiran saudara. Masalahnya saudara terima, itu masuk ke hati. Makanya hati saudara jadi berbeda. Harta saudara sudah bukan Tuhan. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Harta bisa menjadi bukan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Iblis membawa Yesus ke kota suci. Perkataan-perkataan iblis yang seakan-akan itu sebuah kebenaran. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu, kamu gak boleh melayani lagi. Kamu harus kurangi pelayananmu, kamu harus begini, kamu harus simpan uang, kamu gak usah peduli dengan istrimu, cukuplah dia di sana. Kamu kan gini, kan banyak kewajiban, semua kamu dan kamu. Iblis selalu mencongkel, memancing yang ada di kamu, yang sebetulnya itu dari Tuhan. Kamu kan begini. Yuk kita tengok lagi ayat firman Tuhan. Yang kedua ini. Yang pertama, anak Allah mengubah batu jadi roti. Dan menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Iblis selalu bicara tentang apa yang Allah inginkan dalam kehidupan saudara. Tetapi disimpangkan. Ayat selanjutnya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, diulangi kan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba saudara perhatikan. Ini menyatakan bahwa hei, kamu itu anak Tuhan, kamu asal memberi, kamu asal pelayanan, asal kamu pulang, asal kamu gini, nggak ada masalah. Padahal suami istri tidak boleh berpisah kalau bukan karena doa, supaya kamu jangan jatuh dicobai oleh iblis. Paulus tulis. Sehingga ketika seseorang pelayanan berbulan-bulan dia pergi, dia sadar tidak sadar, mengerti tidak mengerti, dia sudah melanggar firman Allah. Ketika saudara didorong iblis untuk mengandalkan diri saudara, oleh karena kehendak Allah, malaikat Allah menatang saudara, karena saudara hamba Tuhan, karena saudara melayani Tuhan, karena saudara pengusaha yang dipakai Tuhan, saudara sesungguhnya mengandalkan sebagai pengusaha, sebagai harta yang saudara miliki, sebagai kekuatan seseorang yang
sebagai pengusaha, dan sebagainya. Iblis tidak akan memberitahukan bahwa, hei, kamu harus datang ke Tuhan loh. Hei, itu segala sesuatu dari Tuhan, tapi kamu harus kembalikan ke Tuhan loh. Enggak akan. Dia akan berbicara kemampuan, di dalam kemampuanmu itu sebetulnya dia angkat fasilitas dari Allah. Karena dia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Jadi kamu lakukan ini enggak apa-apa, toh ada pengampunan. Toh kamu memberi sama gereja, toh kamu melayani, toh Tuhan itu baik. Itu yang kedua. Dia pancing kemampuanmu, di dalam kemampuanmu dia akan angkat yang namanya fasilitas Allah. Itulah liciknya iblis, saudaraku. Luar biasanya iblis. Kita harus hati-hati. Ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa itu harta, itu pekerjaan, itu pelayanan Tuhan titipkan kepada kita. Kan selalu begitu. Anak-anak Tuhan kalau ngomong kan begitu. Oh, itu titipan Allah. Kami cuma jadi saluran berkat. Lalu semakin besar. Nah, di situ iblis kan bicara. Loh, kamu kan dititipin Allah. Kamu kan harusnya membuka gudangmu lebih besar. Kamu harus memiliki banyak pekerjaan. Karena itu kehendak Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai itu artinya kita menanyakan bagaimana kemampuan, kepandaian seseorang. Yuk kita cobai dia yuk. Yesus tahu kemampuan dia tahu fasilitas Allah, tapi dia tidak mau memakai sesukanya. Dia tetap minta tuntunan Tuhan. Dia nggak akan melakukan segala sesuatu yang lebih daripada apa yang Tuhan inginkan. Dia akan tetap pakai garis patok yang Tuhan inginkan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Ajar. Musa katakan, ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-jalanmu. Itu firman Allah yang tertulis. Agar kami beroleh muliakan. Itu tertulis, saudaraku. Musa yang demikian dekat face to face ngomong sama Tuhan, dia selalu datang sama Tuhan. Itu pun masih teratuk batu karena mencobai Tuhan. Melakukan lebih daripada yang diminta Tuhan. Dia memukul batu. Banyak sekali anak-anak Tuhan terjebak ini. Yang titik ini, saudaraku. Wah, saya harus lebih lagi kaya. Saya harus lebih berhasil. Karena saya harus menanggungkan ABCD. Karena Allah memberikan saya tanggungan ABCD. Allah menanggungkan sesuatu bukan untuk kamu tanggungkan. Allah menanggungkan sesuatu itu artinya kamu memikul kuk bersama dia. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu supaya bebanku ringan.
Ada bagian Allah menyediakan, karena dia Allah menyediakan. Ada bagian kamu hanya kerjakan, kuasai, kelola Taman Eden. Bagianmu mengelola usaha, mengelola keuangan, mengelola rumah tangga. Allah yang memberkati. Cuman satu hal ini tidak boleh kamu makan ya buahnya. Selesai. Jadi enggak, saudara terima beban dari Tuhan, beban pelayanan, beban berkat, beban pekerjaan, semuanya untuk Tuhan, lalu saudara terbongkok-bongkok. Tidak, supaya bebanku ringan. Saudara dibagikan sebagian beban Tuhan, kamu pegang ya. Kan itu dari Tuhan. Tuhan berikan beban itu, kamu kelola ya. Nanti aku beri hikmat. Roh Kudus menyertai dengan hikmat dan pengertian seperti Yusuf, kuasa seperti Musa, mujizat seperti Elia, kepandaian yang luar biasa, hikmat pemerintahan di dalam kekayaan surgawi dalam hal duniawi diberikan pada Salomo. Tuhan yang menyediakan, kita pengelola. Sehingga iblis akan memancing dalam fase ini, itu seakan-akan kita ini yang terbeban, sehingga kita didorong terus melakukan segala sesuatu, dipacu sampai kita kelelahan, kita marah sama Tuhan. Karena kita berlomba dengan tidak sadar, itu mencobai. Enggak. Tuhan tahu batas di mana, Tuhan sudah tetapkan batas di mana, apa bagian kita, termasuk yang kita kerjakan. Selebihnya Tuhan yang sediakan seperti Taman Eden. Dia selesaikan semua dari penciptaan bumi sampai Taman Eden, sampai dia berikan yang namanya Adam tinggal di dalamnya, sampai dia lihat, aku revisi deh. Aku revisi, adalah tidak baik manusia seorang diri saja. Gua ambil deh yang gua udah beri sama dia, mana nih? Oh, tulang rusuk dah. Maka dibangunlah menjadi seorang perempuan, di mana perempuan itu membuat, garis bawahi, Adam takjub, wow, inilah tulangku, inilah dagingku. Wow, kamu kok beda? Wow, kenapa ada rangsangan di aku? Kenapa aku tiba-tiba punya perhatian sama kamu? Kenapa aku kayak suka sama kamu? Bucin sama kamu? Apalagi? Pekerjaan itu, pelayanan itu akan membahagiakan saudara. Karena ketika pelayanan itu sudah saudara terima, kekayaan, keberhasilan, berkat saudara sudah terima, Tuhan akan koreksi mana yang masih kurang. Tuhan akan revisi, Tuhan akan tambahkan mana masih kurang. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Gua tambahin deh lu deh. Jadi apapun yang saudara alami, apapun yang saudara terima, yang saudara miliki, kejayaan, kemuliaan, kehebatan, semuanya Tuhan akan sempurnakan. Bukan bagian saudara menyempurnakannya. Bagian saudara cuma mengikuti setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu segala buah di taman ini boleh kamu makan, tapi cuma satu itu jangan. Ya cuman itu tok. Nah di situ sama, Adam dan Hawa ditemui oleh ular. Kan Allah ngomong begini, konsep ular itu sama. Sehingga kita harus belajar. Yang kali ini episode kelima, kita nggak boleh mencobai Tuhan. Kita nggak boleh habis-habisan mati-matian. Seakan beban itu di kita. Kita lakukan bagian kita sesuai perintah Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, sesuai garis atau batas yang Tuhan kehendaki. Selebihnya Tuhan yang kerjakan karena Dia Allah yang menyediakan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.